my soul. I confide in you through all my darkest moments, and you will find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, down
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Shalom semua teman-teman Heroes, apa kabarnya? Thank you banget buat kesempatannya Kak Radit bisa berbagi firman Tuhan lagi sama teman-teman semua. Thank you Pastor Tika, Pastor David, dan semua tim leadership. Ya, saya sudah kangen banget sama teman-teman ya. Udah hampir setahun lebih ya saya nggak kesana, dan saya berdoa supaya teman-teman terus berharap kepada Bapa yang Maha Kuasa dan benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena masa-masa pandemik ini memang nggak mudah ya. Secara khusus, apa yang kita akan bahas hari ini tentang bagaimana kita tertanam dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas yang kita kenal dengan gereja lokal. Ya, tentunya masa pandemi ini kita seringkali merasa malas, merasa bosan, bahkan kita cenderung untuk tidak fokus ya. Kita nggak ada yang salah untuk ikut beberapa gereja dalam ibadahnya untuk kita mendapatkan informasi. Tapi jangan lupa, seperti tanaman tuh nggak bisa dicopot-copot. Dia harus menemukan tanahnya yang tepat, tanah yang subur, dan juga atmosfer atau lingkungan. Ada tanaman yang cocok di daerah panas, ada tanaman cocok di daerah tropis, ada cocok di daerah dingin. Ya, untuk itu teman-teman, siapkan hati teman-teman semua, karena kita benar-benar akan diberkati dan mungkin juga akan ditegur sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Bapa, terima kasih, kami mohonkan Roh Kudus untuk mengajarkan kami memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya, next generation. Ya, hari ini saya mau berikan judul, yaitu ghosting di gereja. Kenapa ghosting di gereja? Ya, kita tahu ya, makna kata ghosting itu sering dipahami sebagai orang yang habis deketin terus ngilang, kayak hantu gitu ya. Nah, memang hantu kan nggak bisa dipegang ya. Dan ini bisa kita masukkan dalam konteks berjemaat. Orang-orang yang seperti hantu, dia datang, dia pergi seenaknya, lalu nggak bisa dipegang, dia bergerak semaunya. Itu kenapa saya percaya banget bahwa Tuhan merancang gereja lokal untuk menjadi rumah untuk kita tertanam, bertumbuh, dan yang terakhir gini, siap diutus. Diutus kemana? Mungkin merintis gereja baru, mungkin merintis komunitas baru, mungkin diutus untuk menginjil ke desa-desa, atau memberitakan kabar baik ke luar negeri. Ya, tetapi perlu ada rumah, tempat di mana kita akan grow, berakar, bertumbuh, berbuah, dan tanah ini tetap menjadi keluarga kita sampai kapanpun. Walaupun dalam musim-musim tertentu Tuhan izinkan kita untuk bisa diutus ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita harus pergi ke luar kota, kita harus pergi ke luar negeri, atau kita diutus untuk membangun sebuah komunitas yang baru. Nah, itu kenapa hari ini kita mau belajar tentang kata ini yang powerful ya, covenant, yaitu hubungan ikat janji. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan mendesain gereja itu seperti keluarga. Makanya kan Alkitab mengatakan kamu bukan orang asing, kamu bukan seorang pendatang, tetapi kawan sekerja. Ya, sekerja Tuhan, dan dia bilang kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah keluarga Tuhan. Untuk itu, keluarga itu menggunakan satu culture yang namanya covenant. Ya, covenant community. Church is a covenant community. Bukan yang namanya convenient. Ya, convenient itu sesuatu yang nyaman, sesuatu yang sekedar enak, yang ya bisa disepakati, bisa disetujui. Tapi kalau covenant itu sesuatu ikat janji. Dan Tuhan membangun covenant sama kita itu dengan darahnya yang mahal. Dia harus berkorban, darahnya tercurah supaya kita bisa mengikat janji dengan Tuhan. Yesus harus berkorban. Yesus harus menjadi sama dengan kita. Dia seperti turunin dia punya standar. Sebenarnya standar ketuhanannya nggak hilang. Tetapi dia menggunakan kemanusiaannya. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Untuk itulah dia bisa menebus kita, karena dia mati sebagai kita. Nah, itu covenant. Mana ada yang mau untuk menjadi sama seperti orang berdosa? Nggak ada yang mau. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, demi untuk memiliki covenant sama kita, dia meninggalkan ya. Dia meninggalkan keilahiannya.
Ya bisa dibilang dia melepaskan itu, walaupun kodrat Tuhannya tidak pernah hilang. Ya akhirnya dia merestrain, sehingga dia menggunakan yang namanya jubah kemanusiaan. Untuk itu Yesus harus bergantung sama Bapa, karena dia tahu dia menggunakan tubuh yang terbatas, yaitu manusia. Nah, sekeren itu yang namanya covenant. Tuhan rela menjadi manusia, tidak menganggap dirinya adalah Tuhan, supaya dia bisa mati sebagai kita dan kita bisa hidup seperti dia hidup, menggunakan kemuliaan Tuhan. Itu kenapa kita harus tanya sama kita, apakah kita menggunakan konsep mentalitas covenant ya atau convenient? Covenant itu sesuatu yang mahal, hubungan yang mahal, penuh pengorbanan. Tentu Tuhan gak suka kita berdosa, bahkan Tuhan benci dosa kita. Tapi kebencian Tuhan sama dosa tidak membuat Tuhan membenci kita, pendosanya. Dia sangat mengasihi kita, sehingga dia mau turun untuk menyelamatkan kita. Bahkan Alkitab mengatakan Roma 5 ayat 8, Tuhan ya mati, berkorban bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu covenant. Bukannya kayak, manusia, ayo dong naik ke atas. Lu ikutin standar gua dong. Lu ikutin maunya gua dong. Itu bukan covenant. Covenant adalah yang kuat membela yang lemah. Yang benar tidak mempertahankan kebenarannya, tapi menggunakan kebenarannya untuk menyelamatkan yang berdosa. Wow, powerful banget. Makanya mahal. Mentalitasnya mahal, mulia. Saking mulianya, rela dianggap rendah. Mereka-mereka yang mulia, mahal, mereka tahu mereka glorious, gak masalah dianggap rendah. Kenapa? Karena mereka tahu kemuliaannya, kemahalannya gak bisa hilang karena orang-orang tidak menghargainya. Untuk itu Yesus tetap berkorban di kayu salib. Bahkan di atas kayu salib dia mengatakan, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita mencari orang-orang yang punya mentalitas yang mahal. Bukannya lu ikutin kita dong, tapi apa yang kita bisa bantu buat kamu. Bagaimana kita bisa membuat kamu bertumbuh. Makanya kan Alkitab bilang, seorang ayah mendidik anaknya menurut apa yang baik untuk anaknya. Artinya menurut jalan yang harus ditempuh oleh anaknya. Karena nggak selalu bapak atau anak sama kayak bapaknya. Ya, anak selalu mewarisi hal yang baik, hal yang buruk. Tapi bapak melihat potensi anaknya dan bisa mengembangkan potensi anaknya. Makanya seringkali bapak pemusik, anaknya bukan pemusik. Bapaknya pendeta, anaknya bukan pendeta. Kalau bapaknya maksa anak buat jadi pendeta, ini bukan covenant. Ya, covenant itu saya akan melihat potensi terbaik dari anak saya dan menggunakan apa yang saya punya untuk membantu dia menemukan potensi terbaik dan mengutus dia sesuai dengan potensinya dia. Nah, kadang-kadang nggak harus sama. Nah, makanya waktu Yesus mati buat kita, dia nggak paksa kita. Dia secure banget. Ya, dia taruh benih ilahi dalam kita. Dia tuntun kita untuk menemukan what's best in us, untuk melakukan karya-karya Tuhan yang ajaib. Nah, bisakah kita memiliki hubungan seperti ini? Covenant relationship atau covenant mentality yang sangat mahal. Ya, mungkin dia nggak dihargai, tapi tetap bisa menghargai. Mungkin tidak dianggap indah, tapi tetap bisa menganggap orang lain indah. Tapi berbeda dengan convenient. Convenient itu sebuah hubungan yang dasar relasinya adalah apa yang bisa menguntungkan saya. Apa yang enak buat saya, apa yang bermanfaat buat saya. Ya, tentu kita juga harus cari teman-teman yang pasti ada benefit baik. Tapi kalau kita hanya mementingkan benefit baik buat kita, ya nggak heran kita akan pindah-pindah. Karena teman-teman nggak akan menemukan gereja yang sepenuhnya menguntungkan kalian. Gereja lokal adalah tempat di mana kita bertumbuh, menemukan Kristus, bertumbuh di dalamnya, lalu kontribusi. Lalu kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan melalui ini. Rumah Tuhan ini kita dibentuk, kita diajar, ditemukan potensinya, saling melihat kelemahan, tapi saling mengasihi, saling membangun untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan gereja lokal. Bukan untuk tujuan gembala, bukan untuk tujuan mereka sendiri, tapi sama-sama menemukan tujuan Tuhan di hidup mereka. Gitu ya, makanya perlu yang namanya covenant, bukan sekedar convenient. Kalau udah gak nyaman, pindah. Udah gak suka, pindah. Nah, itu kenapa nanti kita akan bahas. Sebagai gereja, kita juga perlu menjadi tanah yang subur. Tapi sebagai benih,
jiwa-jiwa yang ditanamkan, ya kita juga harus sadar. Kadang-kadang kalau benih ditanam, rasanya nggak enak. Ditaruh dalam, lalu kita terhempit, benih harus pecah. Ya, both itu penting. Si benih harus sadar dia butuh tanah, yang tanah harus sadar benih butuh tanah yang subur. Ya, itu kenapa kalau covenant dia beda sekali. Covenant itu dasarnya bukan saya, dasarnya adalah Tuhan. Dasarnya adalah unconditional love, kasih tanpa syarat. Tapi kalau convenient, sangat bersyarat. Nah, kita bisa belajar dari pernikahan. Pernikahan itu kan bukan convenient, tapi covenant. Itu kenapa ketika mereka menikah, harusnya waktu mereka melakukan hubungan seks, terjadilah pertumpahan darah kan? Ya, virginitasnya. Nah, itu kenapa pernikahan didesain untuk memiliki hubungan covenant. Saya rela mati buat kamu. Saya rela mencintai kamu. Saya rela mengasihi kamu dalam suka dan duka, dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sakit maupun sehat. Itu covenant. Saya akan mengasihimu walaupun. Nah, ini basic daripada hubungan dalam kekristenan atau dalam tubuh Kristus. Nah, coba kita buka di Galatia 4 ayat 1 ya. Saya mau kasih judulnya gini. No covenant, no maturity. Jadi tanpa hubungan ikat janji, ya kita nggak akan bisa memiliki yang namanya kedewasaan. Karena kedewasaan hanya bisa tercipta kalau kita punya hubungan ikat janji. Ya, itu kenapa kita buka di Galatia 4 ayat 1, kita mengatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa selama anak ini belum dewasa atau akil balik, sedikit pun ia nggak beda dengan seorang hamba, walaupun dia adalah tuan dari segala sesuatu. Di sini kita tahu kan bahwa kita adalah anak-anak raja. Amin. Anak raja, anak bapak adalah ahli waris. Kemuliaan bapak itu kemuliaan kita. Apapun yang bapak punya, itu punya kita. Makanya Efesus 1 ayat 3 mengatakan segala berkat rohani di surga telah diberikan. Itu past tense loh. Telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau kita belum dewasa, makanya kita cuma bisa klaim, oke, itu milik saya, tapi nggak bisa dialami. Sama kayak misalnya kamu nih, dapat mobil Mercy misalnya. Kamu suka banget tuh mobil. Terus mobil ditaruh di depan garasi rumahmu. Tapi kamu masih 16 tahun, belum punya KTP. Maka kamu cuma bisa menikmati melihat mobil itu doang. Nggak bisa nyetir. Padahal itu sudah punya kamu, tapi kamu nggak bisa nyetir. Nah, ketika kamu beranjak 17, sudah waktunya kamu bikin SIM. Sorry, bukan KTP ya. Ya, bikin KTP dan bikin SIM. Tapi karena kamu nggak mau belajar nyetir, ya, tentunya bagaimana les nyetir supaya bisa dapetin SIM, tesnya. Kalau nggak lulus-lulus, kamu tetap nggak boleh nyetir. Artinya butuh keterampilan, butuh kedewasaan untuk kamu dapat SIM. Sama, kamu butuh SIM kerajaan sorga, yaitu kedewasaan untuk Tuhan bisa percayakan rahasia-rahasia Tuhan. Ya, kita mengatakan di 1 Korintus 4 ya, mereka yang dipercayakan rahasia Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita bisa jadi orang dipercaya, orang yang dewasa, Tuhan tuh akan kasih kamu rahasia, termasuk rahasia cari jodoh, rahasia berhubungan, rahasia bangun bisnis, rahasia melayani, rahasia mengasihi, rahasia mengampuni, rahasia percaya. So many secrets yang Tuhan mau kasih. Tapi kita terus immature. Makanya nggak mungkin kita bisa mature dewasa kalau nggak ada hubungan covenant. Ya, dan menarik ya, penjelasan covenant itu seperti ini. Covenant is a binding agreement that requires death. Wow. Jadi hubungan ikat janji adalah sebuah ikatan persetujuan, ya, atau saya bisa bilang komitmen yang mengharuskan atau membutuhkan kematian. Makanya Yesus sampai harus mati untuk bisa punya hubungan sama kita. Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita dengan jalan Yesus mati di kayu salib tanpa mengingat-ingat kesalahan. Wow, sampai dia harus mati teman-teman.
Itu kenapa kematian, ya kita banyak orang pengen nikah. Tapi kalau orang ini tetap hidup buat dirinya sendiri, nggak mau mati akan diri sendiri, ya maka nggak akan terjadi hubungan yang sehat. Karena orang-orang yang mau menikah adalah orang-orang yang mau mati akan dirinya sendiri untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, gereja lokal ada untuk ini. Supaya semua orang menjadi selfless. Dididik, diajar. Wow. Itu kenapa teman-teman? Sebelum nikah, pastiin kamu tertanam di gereja lokal. Kalau belum bisa komitmen dengan tubuh Kristus, apa yang bisa membuat kamu berpikir kamu bisa berkomitmen dengan mempelaimu? Itu kenapa saya suka Yohanes 12 ya, ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi biji itu harus ditanam, ya jatuh dalam tanah, taruh di dalam tanah, bukan di atas tanah loh, di dalam tanah, lalu sampai dia mengalami tekanan, pressure, dan mati. Dan dia terpecah tunasnya, dia bisa bertumbuh. Makanya harus mati dulu. Kalau mati, sesuatu di dalam akan terpecah keluar. Itu kenapa breakthrough di dalam ya akan menghasilkan kamu breakthrough di luar. Atau dengan kata lain, breakthrough di luar hanya terjadi ketika kamu mengizinkan yang di dalam kamu untuk break terlebih dahulu. Makanya dalam komunitas lokal pasti kamu patah hati, pasti broken melihat kelemahan satu sama lain, melihat kekurangan satu sama lain, melihat dosa-dosa kepalsuan satu sama lain. Tapi apakah kamu memilih buat pergi, memilih buat hakimi, memilih buat omongin, atau memilih untuk belajar memahami, belajar saling mengampuni, dan sama-sama bertumbuh? Saya mau bilang ini emas banget menemukan sebuah komunitas yang mengizinkan kelemahan untuk dilihat, kejatuhan terjadi, tapi saling menerima, saling membangun, di mana kita semua akan bertumbuh seperti Kristus. Makanya saya mau bagi kata mati menjadi 4, M, A, T, dan I. M pertama, membuka diri. Belajar membuka diri. Pertanyaannya, bisakah gereja ini menjadi tempat untuk membuka diri? Karena biji perlu tanah. Tanahnya harus subur. Kalau biji ditanam, tanahnya nggak subur, ya menurut saya lebih baik bijinya ditanam di tanah yang lain. Jadi dua-duanya harus penting. Membangun komunitas yang sehat, yang dasarnya adalah Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan, itu dilakukan. Apa yang Yesus tinggikan, itu yang ditinggikan. Apa yang Yesus larang, itu yang Yesus larang. Apa yang Yesus tidak larang, jangan dilarang-larang. Itu kenapa harus Christ-centered, Jesus-centered community. Makanya kan gereja dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Yesus adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah anak Tuhan, anak yang sulung. Dan dia mati rela berkorban tanpa mementingkan kepentingan sendiri. Yesus bisa diajak diskusi loh. Yesus bisa ngobrol sama orang berdosa. Yesus main sama pelacur, main sama pemungut cukai, dan biasa ngobrol sama mereka. Wow, makanya orang-orang Farisi nggak suka. Makanya nggak mungkin gereja bisa dibangun sama orang Farisi. Ya, yang nggak bisa punya gaya hidup, mentalitas seperti Yesus Kristus. M, membuka diri. A, akui kebutuhanmu untuk ditolong. Biji harus mengakui kebutuhannya untuk ditolong. Tetapi tanah harus mencari tahu apa yang bisa ditolong. T, temukan keberhargaan mereka dalam Tuhan. Walaupun mereka punya kesalahan, tapi belajar menemukan apa yang terbaik, apa yang Tuhan lihat di hidup mereka. Apakah gereja bisa menerima? Dan kita juga sebagai biji, kita harus belajar ketika gereja gagal melihat yang terbaik dari kamu. Kamu yang belajar melihat gereja, komunitasmu, apa yang baik dari komunitas ini. Jangan cuma lihat yang kurangnya doang, karena nggak ada gereja yang sempurna. Yang terakhir, ikut membangun hidup sesama. Jangan cuma mau dilayani doang.
Kalau kamu hanya mau dilayani, pasti suatu waktu kamu kecewa. Karena gereja bukanlah tempat untuk kamu dilayani. Gereja ada memang untuk melayani kamu, tapi untuk membentuk kamu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selfless. Amin teman-teman. Itu kenapa kita adalah benih. Dan covenant adalah tanahnya. Ya, makanya gereja harus memiliki mentalitas covenant. Karena covenant community atau gereja lokal atau komunitas lokal adalah tanahnya. Tapi at the same time, gereja juga jangan hanya menuntut jemaat untuk tertanam. Tetapi gereja harus belajar jadi tanah yang subur agar jemaat bisa bertumbuh berbuah dengan buah-buah Kristus. Jadi tanah juga harus memikirkan kesehatannya. Apakah gereja ini berpusat kepada Yesus? Apakah gereja ini mengasihi seperti Kristus, mengajarkan seperti Kristus, memuridkan seperti Kristus? Dan benih juga harus punya mentalitas seperti Kristus. Yesus nggak diterima loh sama kampungnya. Tapi apakah dia menghakimi kampungnya? Dia pindah kampung? No. Dia tetap anggap itu kampungnya. Dia tetap anggap itu keluarganya. Dia tetap anggap itu saudara-saudaranya. Yesus melayani 12 murid yang pada akhirnya mengkhianati Yesus. Apakah Yesus berhenti mengasihi? No. Jadi kalau kita punya mentalitas saya yang penting, ya kita akan kecewa. Akhirnya jadi ghosting. Kita cari-cari, ya kita jadi hantu. Yang serem, kita cari komunitas hantu. Komunitas yang nggak mau tertanam dan dimuridkan dalam sebuah komunitas atau gereja lokal. Nah, saya berdoa khususnya anak-anak muda, ya next generation. Saya berdoa supaya kita semua bisa memiliki mentalitas ini, covenant. Karena Tuhan punya mentalitas atau Tuhan punya gaya berhubungan, itu ikat janji. Makanya dia bilang, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia Tuhan yang tidak bisa mengingkari dirinya. Yaitu apa? Dia adalah kasih. Semoga ini bisa jadi berkat teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa supaya covenant mentality bisa menjadi mentalitas kami sebagai anak muda. Berkati gereja ini, berkati umatmu, anak-anakmu, biar bisa menjadi alat untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya dan siap memiliki covenant community, sama-sama katakan amin. God bless you. Pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari